Di balik viralnya kawasan Sudirman, Jakarta yang menjadi tempat hits terkini, berkumpulnya para anak muda Jabodetabek itu, ada beberapa kalangan yang merasa risih dan terganggu. Keluhan beberapa kalangan masyarakat itu dikonfirmasi oleh petugas keamanan MRT di daerah setempat. Terlebih bagi mereka yang hendak menuju stasiun Dukuh Atas. Salah satu keluhan tersebut datang dari masyarakat pejalan kaki. Mereka mengeluhkan keberadaan kumpulan anak muda di kawasan Sudirman itu lantaran membuat para pejalan kaki tak nyaman. Terlebih bagi mereka yang ingin menikmati fasilitas umum. Tak hanya para pejalan kaki dan para pekerja yang terganggu akan adanya fenomena ini. Para pengendara ojek pun diketahui juga merasa tidak nyaman saat ingin menjemput penumpang di daerah tersebut. Diketahui anak-anak muda yang berasal dari berbagai daerah itu seringkali menimbulkan konflik, bahkan keributan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Waspadalah kalian dari nongkrong di pinggir jalan. Waspadalah kalian dari nongkrong di pinggir jalan. Faqalu ma lana buddun. Ya Rasulullah, kita harus nongkrong di pinggir jalan, ada keperluan. Innama hiya majalisuna, itulah obrolan kami, majelis-majelis kami. Natahaddatsu fiha, kami ngobrol di situ ya Rasulullah. Pinggir jalan, orang lewat. Ya kita kadang ketemu teman-teman ngobrol. Apa kata Rasulullah SAW? Qala fa idza abaitum illa al-majalis. Kalau memang kalian tidak bisa kecuali harus ngobrol di situ, harus duduk di situ, fa'atut tariqa haqqaha, maka berikanlah hak jalan. Tunaikanlah hak jalan. Qalu wa ma haqqut tariq? Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu hak jalan? Qala ghaddul basar. Kata Nabi SAW, tundukkan pandangan. Wa kafful adza, tahan diri jangan mengganggu orang lain. Wa raddus salam, menjawab salam. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Rasulullah SAW sebutkan 4 adab atau hak jalan. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kaful adza, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga raddus salam, menjawab salam. Yang keempat amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Ini berkaitan dengan akhlak mulia bagi orang yang di pinggir jalan, hendaknya dia menunaikan akhlak mulia, perangai-perangai mulia tersebut. 4 tadi yang kita sebutkan, itu menundukkan pandangan, kemudian tidak mengganggu orang lain, kemudian menjawab salam dan beramar ma'ruf nahi munkar. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kaidah fiqhiyah yang mengatakan dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Maksudnya apa di sini? Rasulullah melarang untuk nongkrong di jalan. Kenapa? Di sana ada kemudaratan yang akan timbul, ya. Tidak menjaga pandangan, ya. Ada orang melakukan maksiat tidak ditegur, ya. Ada mudarat-mudarat, ya. Tidak menyuruh kepada kebajikan. Artinya kalau orang duduk di jalan sulit untuk menunaikan hak jalan. Makanya mengatakan jangan duduk di jalan. Meskipun dengan duduk di jalan ada kemaslahatan, ngobrol, ketemu kawan, saling menggembirakan, ngobrol, memasukkan kebahagiaan kepada hati saudara. Nah, di sini Nabi mendahulukan menolak kemudaratan daripada mengambil kemaslahatan. Lebih baik tidak usah duduk di jalan meskipun ada maslahatnya. Dikhawatirkan akan terkena kemudaratan. Perhatikan ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang duduk di jalan, kalaupun harus nongkrong di jalan, maka harus menunaikan 4 hak jalan. Dan 4 hak jalan ini sangat sulit dikerjakan apalagi zaman sekarang. Siapa yang duduk di jalan bisa tundukkan pandangan, ya. Sementara wanita selewiran, ya, mondar-mandir dengan
terbuka aurat mereka, ya. Siapa di antara kita yang duduk di pinggir jalan, kemudian kalau ada orang tidak pakai jilbab dia tegur, "Ukhti, silakan pakai jilbab." Ada orang kemudian melakukan kemungkaran, lagi merokok dia tegur, "Ya akhi, rokok haram," dan banyak hal dia tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Apalagi zaman sekarang yang masing-masing punya urusan, ngapain urusan kenapa ente ngurusin gua ya? Masing-masing sulit kita melaksanakan, sulit. Ya. Belum lagi kaful adza, tidak mengganggu orang, ya. Terkadang orang lewat kita komentari, "Itu orang kenapa sih begitu-begitu?" Akhirnya komentar, ganggu orang dengan komentar kita. Ya. Ini Rasulullah SAW melarang untuk duduk di jalan padahal ada maslahat. Ngobrol kan. Makanya sahabat tadi berkata, "Innama hiya majalisuna." Inilah majelis kita ya Rasulullah. Natahaddatsu fiha. Kita ngobrol. Banyak orang butuh sosial, butuh interaksi, ngobrol, dan itu memasukkan kebahagiaan. Ya sudah, kata Nabi, kalau memang harus ngobrol, tunaikan hak-hak jalan. Kita bilang ini zaman Nabi. Zaman Nabi jalan di zaman Nabi tentu tidak seperti jalan di zaman sekarang. Orang tidak mungkin lalu lalang seperti wanita-wanita di zaman sekarang. Maka subhanallah, seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini, jauhi tempat-tempat yang bisa membuat dia akhirnya mengubah pandangannya, ya, kemudian melihat yang haram, tidak bisa menegur orang yang melakukan kemungkaran, ya, sebisa mungkin, ya, kecuali memang dia harus pergi ke mall misalnya, tempatnya makhluk halus di sana, banyak makhluk halus yang tidak pakai, yang terbuka auratnya, ya, sebisanya dia hindari tempat-tempat tersebut, ya. Ya, kalaupun anak-anaknya atau istrinya harus pergi, ya sudahlah, antar aja, suruh beli, tunggu di tempat parkir, ya, daripada melihat yang tidak sebisa mungkin. Kalaupun dia harus naik bersama istrinya ke mall karena ada yang harus dibeli, maka dia tundukkan pandangan. Ya, ini adalah hak jalan karena orang lalu lalang di situ. Ya, demikian juga saya katakan seperti hak jalan sekarang adalah hak internet. Internet sama seperti kita di jalan, ya, lihat berbagai macam. Ya, lihat berbagai macam internet, banyak lalu lalang di internet. Ya, maka seorang waspada, tunaikan, jaga pandangannya, jangan sampai melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.